Saya Heliana Zuriati, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Tegulir. Pada hari ini saya ditemani oleh Bapak Andi Humaini yang mengampu pelajaran PPKN. Assalamualaikum Pak Andi. Oh iya Pak Andi, kita kemarin sudah sepakat bahwa kita pada hari ini akan melakukan supervisi akademik yang Bapak lakukan di kelas. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, sebelum kita melakukan observasi di kelas, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Pak dari Bapak tentang apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai ketika Bapak mengajarkan. Pada Ibu Heliana yang memberikan kesempatan saya kali ini untuk disupervisi. Mungkin tujuannya nanti semoga pembelajaran yang saya sampaikan bisa lebih baik ya Bu ya. Mohon koreksinya, mohon masukannya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini saya mengangkat materi tentang gotong royong dengan tujuan dapat menginisiasi kegiatan gotong royong. Jadi anak-anak nanti bisa membuat sebuah proyek gotong royong bersama teman-temannya. Kemudian menganalisis hal-hal penting dan berharga serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat ketika mereka melakukan gotong royong tersebut. Ya, jadi intinya tentang tema gotong royong, bagaimana siswa bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kira-kira area pengembangan yang Bapak hendak capai itu apa Pak? Mungkin nanti yang saya akan coba kuatkan di pembukaan, karena di sini nanti akan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Jadi di awal nanti akan ada pembukaan agar anak-anak kemudian mendapatkan gambaran awal ya tentang materi ini, kemudian juga memfokuskan mereka agar ketika pembelajaran mereka bisa maksimal konsentrasi ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian juga akan dikuatkan di akhir. Jadi mereka akan membuat sebuah proyek bersama yang itu nanti laporannya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sesuai dengan passionnya anak-anak kelompok masing-masing. Nah, dalam pelaksanaan nanti strategi yang Bapak persiapkan apa saja Pak? Strateginya pertama saya akan coba pembelajaran berdiferensiasi yang disampaikan ya. Saya coba nanti di awal untuk pembukanya dengan membuat kesepakatan kelas, kemudian menyampaikan tujuan, kemudian mereka ada tes awal untuk mengelompokkan mereka dari kemampuan tinggi mungkin sedang dan bawah agar nanti kelompoknya bisa setara, bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kemudian nanti akan ada KSE juga, penguatan sosial emosional. Kemudian anak-anak akan dibagi beberapa kelompok, mereka akan berdiskusi di sana, kemudian mereka akan presentasi dan nanti terakhir akan pembahasan. Berarti Bapak akan memakai strategi pembelajaran diferensiasi yang dilengkapi dengan pembelajaran PSE ya, nah, dari setelah Pak Andi melakukan tujuan pembelajaran, kemudian strategi yang sudah Bapak siapkan ya, jika skala yang itu 1 sampai 10, kira-kira berapa yang ingin Pak Andi capai agar pembelajaran itu benar-benar mencapai tujuan? Saya coba ngambil Andi 75 ya Bu ya. Semoga bisa tercapai 75, kalau mungkin bisa lebih bagus, lebih dari itu. Nah, dari 75, skala 75 itu seperti apa yang Bapak inginkan di siswa itu? Siswa itu mencapai apa 75 ya? Jadi tujuan pembelajaran itu tercapai, KSE yang saya praktekkan ini benar-benar nyambung sama anak-anak. Pelajaran berdiferensiasinya berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
takut mengambil nilai tinggi-tinggi, takutnya deg-degan Bu ketika di lapangan. Oh gitu ya. Jadi 75 yang dalam bayangan Pak Andi itu ketika pembelajaran diferensiasi yang Bapak terapkan, karena ini termasuk materi pembelajaran baru bagi Iya, kita benar. semua ya Bapak Andi ya. Anak itu benar-benar antusias mengikuti pembelajaran diferensiasi, kemudian ketika melakukan PSE itu benar-benar memberikan dampak positif bagi siswa. Mereka relaksasi, merasa mendapatkan ketenangan dari pembelajaran PSE itu. Ya, semoga tercapai Pak Andi ya, 75, mudah-mudahan bahkan lebih dari itu. Iya, harapannya Iya. sih bisa 100 Bu. Amin, 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 amin. Ancang-ancang dulu. Oke Pak Andi, sudah istirahat, nanti kita mengambil video pembelajaran Pak Andi ya. Terima kasih Pak Andi sudah mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara pra observasi saya terhadap Bapak Andi. Kita lanjut nanti di observasi di kelas. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali di pertemuan pelajaran pendidikan Pancasila kita. Pada kesempatan hari ini kita akan mengulas kembali tentang nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu nilai-nilai gotong royong. Beberapa pekan lalu kita sudah melaksanakan proyek gotong royong ya. Kita hari ini coba merefleksikan apa-apa yang sudah kita dapat ketika siswa-siswi sekalian sudah melaksanakan proyek gotong royong. Jadi hari ini seolah kita akan belajar berbeda dari yang lain, dari hari-hari yang lain ya. Ini ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu belajar berdiferensiasi? Pelajaran yang menyesuaikan dengan karakter gaya belajar anak-anak ya. Jadi guru berusaha untuk menampilkan berbagai gaya belajar. Karena masing-masing kita ini ada yang visual, audio, atau audio visual ya. Ada yang senang belajarnya sambil dengar, ada yang belajarnya kalau nggak ada visualisasi nyata dia nggak bisa ngerti, atau bisa dua-duanya ya. Nah ini coba tampilkan pada kesempatan hari ini. Dan juga di awal pembelajaran kita ada yang namanya KSE. KSE kontrol sosial dan emosional, sehingga ketika kita belajar bisa konsentrasi ya, paham ya seperti ini. Nanti juga kita akan ada diskusi kelompok. Kita akan membagi dalam kelas ini beberapa kelompok ya. Kelompok yang dibentuk adalah berdasarkan hasil tes ya, tes di kelompok. Kira-kira siapa yang akan kumpul sama siapa ya? Kalau dulu saya kadang jadi ya, suka bikin kelompok itu sepinteran ya, atau sebuyanan. Gak ada ya, gak ada istilah buyan ya. Jadi yang pertama saya pengen berkesepakatan di kelas ini. Selama pembelajaran kali ini kita sepakati dulu aturannya, aturan mainnya. Boleh ada yang menyarankan aturannya apa saja? Kita mau aturan apa? Kalau saya buatnya itu. Ada yang mau saran? Apa? Tidak boleh makan di jam pelajaran. Tidak boleh. Oke, ada lagi? Kamu? Apa? Tidak boleh tidur. Siapa yang tidur? Kalau ngantuk mau jadi. Oke, ada lagi? Gak boleh tidur ya? Apa lagi? Nah, gak boleh ribut. Tidak. Lagi ada? Cukup? Cukup ya? Tidak boleh makan dan minum saat pembelajaran. Tidak boleh tidur.
konsekuensinya apa? Apa? Jika makan, jika tidur, jika libur, diapain? Apa hukumannya? Apa? Ini. Kita sudah apa? Nyanyi ya? Nyanyi apa? Nyanyi dangdut terkini ya. Oke aja ya konsekuensinya ya. Hati-hati om ya. Oke, baik anak-anak sekalian, ini kesepakatan kelas kita. Tidak boleh makan dan minum saat pembelajaran. Tidak boleh tidur, tidak boleh libur. Konsekuensinya nyanyi dangdut terkini ya. Pasti nyanyi dangdut terkini. Baik, perhatikan ya. Pertama, apa sih tujuan kita belajar hari ini? Dapat menginisiasi kegiatan gotong royong, menganalisis hal-hal penting dan berharga, serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Jadi, poin yang ini sudah ya, menginisiasi kegiatan gotong royong. Bentuk kegiatan gotong royong apa yang bisa kalian lakukan? Kemudian menganalisis hal-hal penting dan berharga ketika kalian melakukan gotong royong atas inisiasi kalian itu. Kemudian yang terakhir, apa sih dampaknya bagi masyarakat? Ya, atau apa sih dampaknya bagi diri kalian sendiri? Ya, kita coba nanti akan diskusikan bersama. Baik, peminta tolong sekarang siapkan kertas bukunya. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Setelah ini kita akan berbuku. Boleh berbagi itu sama kawan-kawannya. Satu lembar aja. Oh. Bagi dua boleh bagi dua. Bagi dia. Enggak? Lagi Pak. Lagi. Oke, tulis namanya. Nama ya, nama lengkap. Nama. Tunggu pena. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Dimaksudnya Nomor 2. Pak, dimaksudnya Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Nomor 2. ya Pak. Tuliskan gotong royong yang dilakukan di lingkungan sekitar. Boleh dijawab? 3 menit sudah selesai. Ini kan bukan ujian ya.
menceritakan kira-kira apa sih maksudnya ceritanya itu? Gotong royong. Gotong royong gimana? Itu yang dimakan. Gotong royong. Kita dimakan Pak. Ada yang lain? Apa sih spesialnya cerita ini? Iya, apa? Kekompakan lagi. Ya, Saling tolong-tolong seperti anak kecil lainnya harus selesaikan ini Pak. ya oke. Ada lagi yang melihat sisi yang unik? Sisi yang unik dari cerita ini? Ini sebuah video yang biasa apa yang nggak biasa dilihat? Nggak biasa ya? Apa nggak biasanya? Apa? Bisa bergerak semua itu karena apa? Karena ada yang mendahulunya dan ada yang memulai ya. Karena yang namanya gotong royong itu tak mudah langsung orang bergerak. Tapi ketika ada yang memulai, maka yang lain akan ikut tergerak. Ya. Maka perlu ada orang-orang yang tergerak hatinya, yang menjadi pelopor kebaikan untuk melakukan itu. Apakah yang menjadi pelopor itu orang yang banyak? Ya. Bahkan yang tidak terduga ada seorang anak kecil yang memulai titik awal dari sebuah saya sudah ada kelompoknya. Silakan nanti bentuk kelompok ya. Kelompok 1 Noval Dwi Putra, catat boleh. Cahyati, Serli, Nazwa, Novita, Asraf, dia Novita Sari. Jadi kelompok 2 Nuriski, mana Nuriski? Catat ya. Putri Novelita, Yusri Iza Mahendra. Kalau yang dibersihkan sekolah, kalau ini ada yang punya ide nih kemarin ya, inisiatif Pak bersihkan rumah kemarin. Kerja bakti nggak di namanya? Enggak. Jadi kemana? Kalau menolong atau kerja bakti? Tolong. Jangan rumah kemarin. Nah, kalau Bintaro menyatakan adalah kalau menolong adalah perilaku sosial dan tata nilai kehidupan sosial, tradisi bangsa Indonesia dari dulu. Ya, kalau mungkin dengar cerita orang tua dulu ya, bagaimana di dusun-dusun itu bangun rumah. Ya, jadi bangun rumah itu bukan hitungan bulan, tapi sehari 2 hari selesai. Kenapa? Sekampung, ya, melaksanakan kerja bakti. Nah ini contohnya bentuk gotong royong. Ada yang namanya aktivitas pertanian. Pernah tuh Pak? Panen padi, nanam padi, sendirian atau rame-rame? Merangkatkan mengeluarkan solidaritas sosial. Ya, solidaritas itu kesolidan, kekompakan. Terasa nggak ketika membuat inisiatif gotong royong ada kekompakan? Proyek gotong royong membuat poster. Ya, poster seruan untuk ayo gotong royong ya, gitu ya, dengan tulisan, boleh dengan ada tulisannya, ada gambarnya, ya, mana lah? Oke gitu ya, begitu tuh poster gitu. Ya, observasi kegiatan gotong royong dan menganalisis manfaatnya. Kalian buka di buku halaman 52, di sana ada kertas kerja yang bisa kamu isi. Ya, masing-masing kelompok satu saja. Ada yang membuat kampanye proyek gotong royong, ada yang mengisi observasi kegiatan gotong royong. Ya, nah dokumentasinya itu anggap saja poster itu ya, poster yang kamu buat ya. Ya, apa? Nah, yang dokumentasi ya, yang dokumentasinya posternya. Nah, uraian observasi adalah cerita ketika kamu melaksanakan proyek gotong royong dari awal sampai akhir. Nah, ingat nggak sih? Kelompoknya kelompok berapa, anggota kelompoknya
konkret. Oke? Oke. Bisa dimulai? Bisa. Oke, silakan. Kunci kedua biar bisa berbagi peran. Proyeknya kan sudah dilaksanakan. Laporannya di kertas selembar, selembarnya laporan informasi, selembarnya poster. Kita coba ya. Ini sedikitnya per kelompok. Nanti kalau saya bilang satu, kalian semuanya punya mata. Kalau saya bilang dua, ini namanya game mempengaruhi dan konsentrasi ya. Konsentrasi. Nanti kalau sudah saya bilang dua, kamu harus mempengaruhi kawan sekelompok kamu untuk mengeluarkan jari yang sama dengan kamu. Ya, usit ya, usit jempol, nunjuk, kelingking. Ya, hitungan pertama kamu pencet mata, hitungan kedua dalam hati kamu dan pikiran kamu pengaruhi kawan kamu sekelompok agar sama jarinya dengan kamu. Dan kamu harus yakin kawan-kawan kamu akan nurut sama kamu. Oke? Hitungan ketiga keluarkan jarinya tanpa membuka mata, keluarkan aja. Nanti hitungan keempat baru buka bareng matanya. Nanti dulu masalahnya. Oke, bisa? Kita coba ya. Kalau ada yang nggak sama. Dua, tentukan jarinya. Pengaruhi kawan kamu dari pikiran. Pengaruhi temannya dari pikiran. Harus sama. Saya bisa mempengaruhi kawan satu kelompok. Kamu harus sama dengan saya. Tiga, keluarkan jarinya. Gak usah membuka, gak usah dibuka matanya. Empat. Silakan buka mata. Ada yang sama semua? Iya, belajar hari ini. Apa coba? Ayo. Satu orang saja. Pak, iya begitu kan dua. Apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Dua. Sejam. Kelompok. Apa lagi? Kelompok. Oke, pentingnya gotong royong dan berdiskusi sama kelompok ya. Ini semakin hari semakin paham bahwasanya kita ini adalah makhluk sosial yang harus bisa berbagi sama yang lain. Kerjaan keras bisa menjadi. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga semakin menyenangkan belajarnya. Amin. Harus paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heriana Zuriati, CGP Angkatan 8 dari SMA 1 Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, akan melakukan percakapan pasca observasi kepada Bapak Andi Kumayu. Assalamualaikum Bapak. Selaku guru yang saya observasi di kelas, selain itu saya juga pada hari ini ditemani oleh Bapak Alamsari selaku pendamping praktek. Assalamualaikum Bapak. Baiklah, langsung saja saya akan melakukan percakapan observasi coaching pada Bapak Andi Kumayu. Assalamualaikum Pak Andi, apa kabarnya? Salam baik. Pak ya Pak, pada hari Selasa yang lalu tanggal 19 September kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, juga melakukan observasi di kelas. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan, yang Bapak lakukan di kelas, kesan apa yang Pak Andi rasakan?
Baik, terima kasih Bu Heliana atas kesempatannya. Ketika mengajar kemarin, ya, terus terang deg-degan Bu ya, karena biasa ngajarnya tidak diawasi, ini diawasi nih ya, karena dilihat dari awal sampai akhir proses dari pembelajaran yang saya lakukan. Cuma alhamdulillah saya merasa senang sekali ketika saya melakukan pembelajaran ada yang mengobservasi. Mungkin nanti akan ada masukan dari Bu Heliana terkait dengan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Oke, Pak ya. Nah, dari kegiatan observasi atau supervisi yang di kelas itu, apakah Pak Andi merasakan telah melakukan pengembangan yang sesuai Pak Andi rencanakan pada observasi? Terkait dengan rencana yang sudah dirancang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE Bu ya, rangkaiannya ketika pelaksanaan sudah terlaksana semua. Cuman ada beberapa rangkaian yang terbolak-balik ya, mungkin karena nervousnya ketika diperhatikan. Misalkan harusnya di awal untuk membuka kegiatan ada gamenya dulu, tapi karena lupa akhirnya di sesi pertengahan baru ada game. Untuk yang berdiferensiasi sudah mungkin sebagian sudah dilaksanakan sama KSI-nya juga. Nah, karena Pak Andi merasa bahwa hanya ada sebagian. Kenapa bisa itu terjadi? Karena mungkin mengingat waktunya juga, karena ketika mau menilai anak dengan tes awal dan dibagi per kelompok itu mungkin butuh waktu yang lebih lama ya, mungkin jauh-jauh hari perlu ada persiapan dulu ya Bu ya. Jadi kemarin terkesannya langsung dipraktekkan, jadi saya merasanya belum maksimal ya untuk mengelompokkan anak-anak ini. Jadi Pak Andi merasa belum maksimal. Nah, rencana kemarin kan dalam rancangan Pak observasi, Bapak Andi merancang target skala dari 1 sampai 10 itu 70, 1 sampai 100 ya, itu 75%. Kira-kira Pak Andi sudah mencapai atau melebihi atau kurang Pak dari 75% yang Bapak harapkan dari rencana? Kalau yang saya rasakan ya Bu ya, nanti penilaian dari Ibu mungkin berbeda ya. Kalau yang saya rasakan lebih dari 75, mungkin di angka 85 yang dikalaksanakan pembelajaran. Ya, mungkin 15-nya yang perlu diperbaiki ya Bu ya, dari 100 ya. 85 itu Pak, 75 bakal lebih kan Bapak Iya. tadi ya, akan mungkin mencapai 85. Penilaian apa yang Bapak anggap bahwa yang Bapak lakukan itu sudah mencapai 85? Kegiatan apa saja yang Saya melihat rangkaian kegiatannya sudah tercapai semua. Walaupun ada beberapa kekurangan yang saya rasakan ketika mengajar, ketika memperlakukan anak-anak ya. Tapi kalau misalkan ditanya apakah rencana sudah terlaksana semua, ya alhamdulillah terlaksana sesuai dengan targetan yang sudah dibuat. Maka saya merasakan ya lebih dari targetan itu. Saya takutnya kemarin saya kasih rentang 75, jangan-jangan ini amburadul ketika di kelas ya. ternyata melebihi Ternyata Pak ya ya dari alhamdulillah. ekspektasi. Iya. Nah, karena Bapak anggap rangkaiannya sudah tercapai, kemudian juga anak sudah merasa termotivasi ya dalam Iya. kegiatan metode yang Bapak gunakan ya. Kira-kira yang perlu ditingkatkan Pak karena merasa kurang dari 100 ya, Iya. hanya mencapai 15% kata Bapak tadi perlu ditingkatkan. Nah, bagian mana kira-kira yang akan ditingkatkan? Kayaknya pas pembelajaran berdiferensiasinya ketika mengelompokkan anak-anak sesuai dengan tingkatan kemampuannya ya, ada yang skala tinggi, sedang dan rendah, kayaknya perlu dipersiapkan lebih matang lagi sehingga ketika mereka dikelompokkan memang benar-benar beragam yang ada di sana, sehingga diskusinya berjalan dengan baik. Ada yang mungkin bisa mentoring sama sistem mentoring dengan kawannya,
bisa saling mengajarkan, memberikan masukan seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya kelompok pasif akhirnya. Iya. Ketika tes awalnya sudah ideal. Jadi anak itu dikelompokkan dengan satu kelompok itu benar-benar dengan kemampuan yang heterogen. Iya, Ya. heterogen. Nah, untuk melakukan itu rencana Pak Andi seperti apa biar anak itu dalam satu kelompoknya lebih heterogen, jadi rencana Pak Andi dan peningkatan apa saja? Oke, yang pertama mungkin saya perlu belajar lagi ya tentang tes awal untuk pengelompokan anak-anak, yang idealnya seperti apa, kemudian pakai metode apa yang pas, sehingga ketika mengelompokkan itu anak-anak benar-benar merasa nyaman dengan kelompoknya, bisa berpartisipasi aktif. Dan saya juga mungkin perlu belajar dari kawan-kawan guru yang lain, mungkin dari seminar-seminar juga, agar ketika melakukan pembelajaran di kelas dengan metode berdiferensiasi bisa maksimal memberikan pembelajaran. Ya. Nah, Bapak tadi selain literatur, Pak Andi ingin belajar lagi dengan teman-teman. Nah, untuk meningkatkan target tadi menjadi dari 5, kira-kira adakah orang yang bisa membantu Pak Andi untuk belajar atau yang menjadi figur sehingga Pak Andi bisa belajar lagi dengan orang tersebut atau siapa yang Pak Andi harapkan? Saya dengan Pak Alam bisa. Alam ini jago Alam, nih ya. ya. Iya. Kawan-kawan yang sudah jadi CGP juga saya yakin mereka sudah mempraktekkan ya, belajar berdiferensiasi. Di sekolah ini kan ada beberapa CGP juga yang bisa kayaknya support untuk pembelajaran di kelas. Saya perlu observasi juga Iya. gimana pembelajaran berdiferensiasinya yang efektif. Ya. Untuk ini agar pembelajaran jadi lebih aktif, ya, lebih kreatif lagi. Kira-kira komitmen Pak Andi dalam melaksanakan peningkatan pembelajaran kelas seperti apa? Kalau saya, pembelajaran itu bisa menyenangkan ketika kita kenal betul dengan siswa kita satu persatu ya Bu ya. Jadi ketika kita paham dengan mereka, itu membuat kelas itu menjadi nyaman dan menyenangkan. Dan kita tahu karakter mereka masing-masing. Saya biasanya di awal-awal pembelajaran itu selalu melakukan perkenalan, kemudian pendekatan personal, sehingga ketika melaksanakan pembelajaran itu lebih menyenangkan. Tapi ini berproses biasanya ya, dalam satu semester itu terkadang kurang waktunya masih untuk mengenal anak satu persatu. Di semester 2 biasanya baru itu agak enak berinteraksi dengan mereka. Atau minimal 3 bulan pertama bisa kemudian pembelajaran dilaksanakan dengan nyaman dan menyenangkan. Ya, terima kasih Pak Andi atas percakapan ini. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran yang ingin targetkan menjadi lebih aktif, lebih nyaman, lebih dekat dengan siswa itu akan tercapai. Terima kasih juga Pak Alam atas pendampingan pada hari ini. Demikianlah hasil percakapan pasca observasi kami pada hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.